Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Hobert Ospara, saya melayani di GKI Ciledug Raya. Renungan kita hari ini, Kamis 9 Mei 2024, berjudul Hidup sebagai Saksi Kristus. Didasarkan pada Lukas 24, ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-53. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat terus menjalani kehidupan kami. Dan kami memohon, kiranya Tuhan memimpin hidup kami melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Lukas 24 ayat yang ke-48. Dengarkanlah firman Tuhan. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Suatu ketika, seorang penjual apel buta mengalami kebaikan Tuhan. Ia ditabrak oleh sekumpulan anak-anak yang sedang berlari kencang. Dan seluruh apel yang ia bawa jatuh berserakan kemana-mana. Ia mengumpulkan apel-apel yang jatuh itu dengan susah payah. Lalu ia merasakan ada sosok yang membantu ia mengumpulkan apel-apel yang berserakan itu. Ia bahkan menerima sejumlah uang di keranjang apelnya. Dalam kebingungannya, penjual apel itu mengatakan, "Saya berjumpa dengan Yesus." Lukas 24 ayat 48 menegaskan status murid-murid Tuhan sebagai saksi. Murid-murid itu adalah saksi Kristus yang harus mempersaksikan tentang pertobatan pengampunan dosa. Hidup murid-murid harusnya berisi tentang pertobatan dan bagaimana mereka sungguh-sungguh telah diampuni. Penjual apel buta merasakan kebaikan Tuhan melalui seorang yang telah hidup sebagai saksi Tuhan. Orang yang telah menolong si penjual apel telah melakukan kebaikan dan menghadirkan kasih Kristus, sekalipun si penjual apel tidak dapat melihatnya. Kita telah diampuni. Harusnya kita hidup dalam pertobatan sebagai ungkapan syukur. Marilah kita menampilkan Tuhan dalam keseharian kita, sehingga tanpa perlu kita mengatakan saya anak Tuhan, orang sudah melihat Tuhan dalam hidup kita. Mari hidup sebagai saksi Kristus, yang tanpa perlu mengatakan dengan lantang saya saksi Kristus, orang sudah melihat Kristus dalam hidup kita. Refleksi bagi kita hari ini adalah, mari hidup sebagai saksi Kristus, sehingga orang melihat Kristus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk dapat menjalani hidup kami sebagai saksi Kristus. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan.
sehingga orang dapat merasakan kehadiran Kristus dalam kehidupannya melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tolonglah kami ya Allah di dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.